Saya rasa masih kurang semangat. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi. Saya harapkan semua masih dalam kondisi yang tetap semangat, walaupun ini memasuki jam-jam rawan, jam-jam ngantuk. Karena materi yang akan disampaikan ini adalah tentang semangat juga. Bagaimana kita membangun semangat kita sebagai guru untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak murid kita. Boleh kita tepuk tangan untuk kita semua? Baik, di sini yang saya sampaikan adalah mengenai budaya positif, khususnya dalam praktik segitiga restitusi. Ini tidak jauh-jauh dari pemaparan kami yang tadi, yaitu tentang disiplin positif. Bagaimana kita bisa menerapkan disiplin positif ini di sekolah tanpa ada kata hukuman dan penghargaan kepada siswa. Jadi dalam arti siswa ini dapat menerapkan perilaku yang positif, dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan itu atas dasar motivasi internal dari dirinya. Di sinilah tugas kita sebagai seorang guru, bagaimana kita bisa membangun, menciptakan hal tersebut di lingkungan sekolah kita. Nah, perlu di sini saya sampaikan Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan restitusi? Menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Jadi dalam arti mungkin sadar atau tidak sadar, ketika siswa kita berbuat salah, omongan yang kita ucapkan, tindakan yang kita lakukan itu membentuk karakter mereka, yang ke arah yang lebih negatif. Sadar atau tidak sadar itu sering kita lakukan. Bahkan saya sendiri juga menyadari hal tersebut. Ya, setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, banyak hal yang saya dapatkan, banyak pemikiran-pemikiran baru melalui sharing-sharing ilmu baru yang ternyata yang kita lakukan selama ini banyak yang bertolak belakang sebenarnya dari pemikiran Kiai Dewantara. Jadi restitusi di sini ini bukan untuk menebus kesalahan. Jadi di sini restitusi itu bukan membuat anak-anak itu harus menebus kesalahannya. Seperti yang kita bahas tadi, ketika dia datang terlambat ke sekolah, kita suruh dia menyapu seluruh halaman. Itu adalah bentuk hukuman, bagian dari penebusan kesalahannya. Tapi sebenarnya restitusi adalah sebuah tawaran, ya, dan bukan paksaan. Sehingga restitusi ini fokusnya pada solusi, bukan paksaan, bukan hukuman. Nah, untuk langkah-langkah restitusi ini ada 3 tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, untuk tahapan menstabilkan identitas ini atau ketiga tahapan ini perlu kita ada di pendekatan dengan siswa tersebut. Sebelum kita melakukan 3 tahapan dalam langkah restitusi ini, siswa itu harus kasih kepercayaan sama kita. Bagaimana siswa bisa kasih kepercayaan sama kita? Terlebih dahulu kita harus memberikan kepercayaan sama siswa tersebut. Itu yang paling penting. Kita percaya sama mereka. Kita percaya bahwa ada nilai-nilai baik dalam diri mereka yang perlu kita tebalkan. Itu yang paling penting. Setelah kita percaya kepada siswa, kepada murid-murid kita, kita adakanlah pendekatan kepada mereka supaya mereka bisa percaya juga dengan kita. Mereka percaya dalam artian mereka tidak akan takut ketika kita menanyakan apa yang menjadi permasalahan mereka. Ya, ketika mereka misalnya terlambat tidak mengerjakan tugas atau hal lain sekalipun. Jadi kita menyelesaikan permasalahan mereka itu dengan solusi, bukan lagi dengan hukuman. Itu dia. Jadi tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam menyelesaikan atau dalam menerapkan tahapan ini, kita perlu menstabilkan identitas anak tersebut dalam artian tidak langsung menjudge dia. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Tapi dalam tahapan ini yang tentunya itu adalah kita tanyakan, dia pasti
pasti punya alasan tertentu ketika dia tidak mengerjakan tugas. Ketika dia tidak hadir tepat waktu, ketika dia misalnya tidak cabut atau bolos ketika jam mata pelajaran tertentu. Ya, untuk nanti pertanyaan akan saya komposisinya, Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, ya, dalam menstabilkan identitas ini juga ada ini yang namanya keyakinan kelas. Ya, jadi ketika kita stabilkan nanti identitas, mau kita terapkan tiga institusi ini, sebenarnya kita tidak perlu melakukan keyakinan kelas. Bagaimana kita menyepakati nilai-nilai kebajikan? Apa nilai-nilai yang mau kita tonjolkan dari anak-anak tersebut? Misalnya, Bu Preti, wali kelas 82, dia ingin menunjukkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kejujuran di kelas itu. Apalah yang harus dilakukan atau hal yang tidak boleh dilakukan untuk bisa menonjolkan nilai kebajikan, kejujuran tersebut? Misalnya, bagaimana supaya siswa itu tidak berbohong dalam mengerjakan tugas, atau misalnya ketika dia terlambat tidak lagi salah-salah bilang seperti ini, Bu, saya terlambat karena ban kereta saya bocor, padahal sebenarnya tidak, dia berkeliling-keliling, karena itu yang sering kita dapatkan gitu. Jadi kita harus tahu dulu apa nilai kebajikan yang mau kita tonjolkan, yang mau kita tebalkan sama anak-anak tersebut. Itulah nanti di pembuatan keyakinan kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk menstabilkan identitas itu, kita buat dia bagaimana nyaman ketika mau bercerita sama kita. Dalam hal seperti tadi, jangan langsung kita judge dia. Kamu udah salah. Nggak seperti itu. Tapi seperti ini. Semua manusia pasti akan berbuat salah. Ibu juga pasti pernah melakukan hal yang sama. Bagaimana dia supaya dia tidak merasa tertekan ada perbedaan antara tembok yang jauh dengan kita. Seperti itu Bu. Kemudian yang tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di validasi tindakan yang salah ini kita tanyakan. Kamu pasti punya alasan ketika kamu melakukan hal tersebut. Ketika seseorang berbuat salah, itu pasti akan ada alasannya. Kamu pasti ada alasan kenapa kamu terlambat datang ke sekolah. Kamu pasti ada alasan kenapa kamu cabut dari les pas mata pelajaran. Seperti itu. Kemudian tindakan yang ketiga dalam menanyakan keyakinan, sama seperti saya bilang tadi. Sebelum kita melakukan sedikit institusi ini, kita harus buat dulu keyakinan kelas. Keyakinan nilai-nilai apa yang mau kita tonjolkan. Jadi ketika dia tidak mengerjakan tugas, nilai apa yang sudah tidak dilakukannya? Nilai tanggung jawab misalnya. Kita mau tonjolkan, kita mau tebalkan nilai itu di kelas kita. Kita tanya balik sama dia. Ketika kamu tidak mengerjakan tugas ini, ketika kamu tidak masuk pada saat jam pelajaran PJOK misalnya, nilai apa yang tidak kamu tunjukkan? Biar dia menjawab sendiri, Bapak Ibu. Bukan kita langsung mengatakan, kau udah gak bertanggung jawab jadi orang karena kau tidak mengerjakan tugasmu. Ya, kau udah gak jujur karena kau berbohong. Jadi di sini kita sebagai guru kita harus bisa menebalkan nilai-nilai yang baik dalam diri anak tersebut tanpa kita makin sulitkan dia, tanpa makin kita rendahkan dia, seperti itu. Nah, untuk contoh penerapannya, di sini saya akan putar satu video. Mungkin ini juga akan bisa sekaligus menjawab pertanyaan yang pernah terangkum di dalam hati Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Ya kalau hanya ngomong bisa, memang iya Bapak Ibu. Susah. Itu tidak akan bisa mission komplit kita lakukan. Tidak akan berhasil itu hanya sekali. Memang harus berulang-ulang ini kita lakukan. Sampai menjadi suatu kebiasaan, jadi suatu budaya yang positif dalam lingkungan kita. Jadi, Bu Mutiara, kalau ini nanti kita lakukan, dia udah kelas 9, ya sama aja, kita gak akan pernah mendapatkan hasilnya, bukan kita yang panen. Padahal sebenarnya guru memang iya, guru itu diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun.
Tapi ingat, Bapak Ibu yang perlu, yang harus kita ingat juga, di sini kita bukan memanen hasil dari anak tersebut. Yang kita harapkan anak itulah yang memanennya untuk kehidupannya mendatang. Yang kita dapatkan apa? Pahala. Itu dia. Di sini saya akan tampilkan satu video yang baru saya terapkan juga pada saat ada praktek, ya, praktek segitiga restitusi. Ini di kelas 71 ada anak yang kedapatan tertidur pada saat jam mata pelajaran bahasa Inggris. Padahal jam mata pelajaran bahasa Inggris ini merupakan jam pertama. Nah, di sini saya akan tunjukkan bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan menerapkan praktik segitiga restitusi. Itulah tayangan video yang bisa saya tampilkan untuk penerapan segitiga restitusi. Bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa ketika dia terlambat, ketika dia tidak ketiduran pada saat jam mata pelajaran. Jadi saya menerapkan ketiga tahapan tersebut, ya, yaitu menstabilkan keadaan, validasi tindakan salah, dan nilai-nilai keyakinan, seperti itu. Nah, cukup demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Harus memakai pakaian seragam yang kalau yang namanya peraturan harus kita lakukan. Namun ada yang membedakan peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan itu menggunakan biasanya kata-kata yang negatif, misalnya tidak boleh, jangan, ya kan? Kalau keyakinan itu menggunakan keyakinan kelas ini diharapkan supaya nilai-nilai yang kebajikan, nilai-nilai baik yang ada dalam diri kalian itu bisa kalian lakukan. Misalnya siapa yang boleh kasih contoh? Apa permasalahan yang paling sering terjadi di kelas ini? Kebersihan. Salah satu nilai kebajikan universal itu adalah kebersihan. Kenapa kamu mau mengatakan masalah yang paling kecil di kelas ini adalah kebersihan? Karena jadi bagaimana supaya kelas ini menjadi bersih, tidak ada lagi sampah yang berserakan, kita buat yang namanya kelas. Apalagi masalah yang sering terjadi di kelas ini. Oke,
bolos. Ya kan? Ada beberapa dari kalian, tapi tidak usah aku sebutkan namanya. Ada yang mau, bukan sering ya, ada yang mau tidak datang ke sekolah, ada yang mau tidak datang pada saat jam pelajaran tertentu. Itu dikatakan bolos. Nilai kebajikan apa yang tidak disebutkan di sini? Bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab pertama nilai kebajikan. Bagaimana kamu bertanggung jawab diri kamu sendiri sebagai seorang siswa? Oleh karena itu, yang namanya keyakinan kurasi kita, yang membedakan dengan kurasi kita sama-sama membuat kesepakatan. Kita sepakat melakukan apa yang seharusnya bisa kita lakukan, bisa kita terapkan di kelas ini supaya kelas ini menjadi jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Bisa kira-kira kalau mau pengen maksud? Nah, di sini Ibu akan bagi kertas ya kepada kalian masing-masing. Silakan ditulis kira-kira apalah yang menjadi keyakinan kelas yang mau kita tempelkan di depan ini. Salah satunya tadi sudah kasih contoh. Apa yang paling penting adalah kebersihan. Berarti apa? Bahasa yang paling cocok supaya kelas ini tetap bersih. Melakukan piket, melaksanakan piket setiap hari. Paham ya? Bapak maksud ibu sekarang? Oke, sekarang silakan masing-masing menulis satu saja. Satu saja. Satu saja. Apa kira-kira keyakinan yang menurut kamu harus kita laksanakan di sini? Supaya kelas kita ini menjadi kelas yang lebih baik lagi. Sudah ada yang selesai? Sudah? Oke, Ibu mau minta dua orang secara sukarela untuk membacakan apa yang menjadi keyakinan kelas dari ini. Secara sukarela boleh pertama. Oke, yang satu lagi. Ayo, oke. Mengikuti setiap mata pelajaran yang ada. Mengikuti setiap mata pelajaran. Itu nilai kebajikan apa yang di situ, Ayu? Sekarang? Oke, makasih yang itu. Ngomong sama nilai kebajikan apa yang di situ mau ditunjukkan? Tanggung jawab dan sabar. Oke, sekarang masing-masing ya silakan menempelkan kertas keyakinan kelasnya itu. Sana ada. Oke, maju dari sini dulu.
Semua menentangkan tidak siapa yang belum? Semua. Oke, boleh teman-teman. Oke, kita bahas. Kita bahas ya, kita bahas. Oke. Di sini mengikuti setiap mata pelajaran ada berapa ini ya? Tidak datang terlambat ke sekolah. Jadi apa yang bilang? Tidak boleh menggunakan kartu negara. Kita cak. Mengikuti setiap mata pelajaran sama. Ya, kita ambil satu saja. Kemudian menjaga kebersihan di sekolah. Ya, melaksanakan pikir tepat waktu, mendengarkan saat dulu, menjalankan oke. Membuang sampah pada tempatnya, mendengarkan dulu saat menjelaskan kepada. Mematuhi peraturan sekolah. Oke, datang tepat waktu. Oke, mendengarkan cerita pelajaran dengan baik. Jagalah kebersihan kelas. Oke, datanglah di sekolah tepat waktu. Bersama, ya. Datang tepat waktu. Memperhatikan guru saat menjelaskan. Kata-kata sampah.
ya, membuang sandal pada tempatnya, garis kalau tepat waktu, garis kalau tepat waktu. Mengikuti upacara, iya. Ada juga yang mengikuti upacara. Ini ada berapa? Ada berapa kata berpuas nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 peraturan kelas yang sudah kita buat dan kita sepakati bersama. Ya, jadi diharapkan anak-anak ibu semua di sini dapat melaksanakan kegiatan kelas yang sudah kita buat. Oke, nah sebagai wujud kesepakatan kita, ibu harap kalian bisa maju sama ke depan, menuliskan nama dan tanda tangan sebagai bukti bahwa semua setuju sama kesepakatan kegiatan kelas yang sudah kita buat. Oke, boleh maju dari sini. Semua kita sudah buat kegiatan kelas dan kita sudah menandatangani persetujuan bahwa kalian semua sepakat untuk keyakinan kelas yang kita buat. Jadi diharapkan ini bisa dilakukan dengan baik untuk kebaikan kelas kita bersama. Oke, nanti silakan istirahat. Kita akan lanjut pelajaran berikutnya. Selamat pagi. Iya, silakan masuk warga, silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik, Bu. Iya. Tadi pada saat jam pelajaran matematika, Ibu mendapat laporan dari Bu Eva, katanya Arga itu tidak masuk atau membolos ketika pada saat jam pelajaran beliau. Padahal yang Ibu tahu selama ini Arga adalah anak yang rajin. Apa betul itu, Nak? Ya, Bu, saya di UKS karena saya tidak mengerjakan tugas yang diberikan, Bu. Oh gitu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, bahkan Ibu sendiri juga pasti pernah membuat kesalahan. Dan ketika kita berbuat kesalahan itu pasti ada alasannya. Coba ceritakan, kenapa Arga tidak mengerjakan PR sehingga nekat membolos pada saat jam pelajaran matematika? Semalam saya menyaksikan pertandingan tim sepak bola favorit saya, Bu. Jadi saya tertidur dan lupa untuk mengerjakan tugas, Bu. Wah, pasti senang sekali Arga bisa kita menonton tim sepak bola favoritnya. Namun di sini Ibu tidak akan menyalahkan kamu, ya. Ibu di sini mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama,
tentang apa yang bisa Arga lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Bukankah kamu ke sekolah itu dengan niat untuk belajar demi masa depan? Nah, Iya, Bu. ya. Berarti dengan membolos ketika jam pelajaran sekolah itu sudah merugikan kamu, ya? Iya, Bu. Nah, sekarang mari kita kembali ke keyakinan kelas kita. Menurut Arga, keyakinan kelas mana yang sudah Arga lakukan? Tidak bertanggung jawab dan tidak mengikuti pembelajaran dengan waktu yang telah ditentukan, Bu. Ya, benar sekali. Apakah Arga bersedia memperbaikinya sekarang? Saya bersedia, Bu. Bersedia? Ibu senang mendengarnya. Mari kita selalu mengikuti keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama, yang sudah kita sepakati bersama, yaitu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan mengikuti pembelajaran sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, Arga, apa yang akan kamu lakukan sekarang untuk memperbaiki kesalahanmu? Saya akan meminta maaf kepada Ibu Eva, Bu, dan tidak akan menunda-nunda tugas yang diberikan. Baik, bagus sekali ya nak. Terima kasih Arga sudah mau belajar menjadi orang yang bertanggung jawab dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ibu doakan semoga kelak Arga bisa menjadi orang yang sukses. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama nak. Sekarang silakan kembali ke kelas. Baik, Bu. Permisi, Bu. April, kamu kenapa? Sepertinya kurang bersemangat nak. Kita ngobrol sebentar ya. Tadi ketika jam pelajaran bahasa Inggris, ibu itu mendapat laporan. Katanya April ketiduran pada saat jam pelajaran bahasa Inggris, pada saat ibu sedang menerangkan. Apa yang membuat kamu sampai ketiduran, nak? Padahal yang ibu tahu selama ini, kamu sangat suka pelajaran bahasa Inggris. Saya membantu orang tua saya berjualan hingga larut malam sampai saya tidak fokus saat pelajaran di Inggris. Oh begitu. Orang tua kamu pasti bangga memiliki anak seperti kamu. Membantu orang tua memang sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Karena ibu juga melakukannya. Nah, April harus tetap mempertahankan sikap yang seperti itu. Membantu orang tua jalan. Tetapi, April juga harus bisa membagi waktu antara membantu orang tua dan juga sekolah. Karena sekolah itu penting untuk masa depannya. Memangnya orang tua April jualan dari jam berapa? Kok kamu sampai tidak tidur atau sampai membantu sampai larut malam? Orang tua mulai jualan dari jam 4 sore semalam hingga selesai sampai jam 2 pagi dan kami beres-beres sampai jam 3 pagi. Saya tidak berani tidur takut terlambat ke sekolah, Bu. Oh, begitu ya, Nak, ya. Baiklah, ibu di sini tidak akan menyalahkan kamu. Ibu di sini mencari penyelesaian bersama-sama. Ibu paham dengan rutinitas kamu, tapi jangan sampai menghambat masa depan kamu, karena pasti akan merugikan kamu sendiri. Nah, sekarang mari kita bicarakan keyakinan kelas yang telah kita buat. Apakah yang kamu lakukan tadi di kelas pada saat jam pelajaran guru bis itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tidak sesuai, Bu. Nah, apa nilai yang belum aku tunjukkan? Nilai yang belum saya tunjukkan, saya tidak bertanggung jawab dan tidak bermanajemen waktu. Apakah April bersedia memperbaikinya? Bersedia, Bu. Ibu senang mendengarnya. Mari kita selalu melakukan keyakinan kelas apa yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Tentu mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, sekarang apakah yang akan aku lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Saya akan meminta maaf pada guru bis, tidak akan mengulangi kesalahan yang seperti tadi saya semalam, Bu. Terus, Dan saya mau izin kepada orang tua saya agar untuk kalau sudah larut malam seperti jam 11 saya akan minta untuk beristirahat, Bu. bagus sekali.
Terima kasih April mau belajar menjadi orang yang bertanggung jawab dan mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Semoga kelak April menjadi orang yang sukses. Amin. Terima kasih Bu. Nah, sekarang silakan kembali beristirahat. Baiklah Bu. Nama saya Lisbeth Pandiangan. Saya sebagai guru agama Islam di SMP Negeri 3 Pendapat Sleman Bukit. Tempoh hari kami mengikuti dispensasi pengembangan budaya positif yang telah dipaparkan oleh Ibu Mutiara. Saya sangat senang mendengarkan paparan, isi, dan program yang mau dilaksanakan oleh Ibu Mutiara. Itu menambah pengetahuan yang akan dan pengalaman yang akan saya terapkan kepada siswa saya, terkhusus untuk yang beragama Islam dan umumnya untuk yang beragama Kristen. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh Bu Mutiara tadi sebegitu banyak bisa menambah ilmu dan bisa memperbaiki apa yang telah diperbuat oleh siswa selama ini menjadi yang lebih baik untuk kedepannya. Demikianlah umpan balik dari saya. Semoga bisa kami laksanakan dengan baik. Terima kasih. Nama saya Dorcas Tambolon SPD, guru bimbingan konseling. Saya senang mengikuti pertemuan diseminasi yang sudah dipaparkan Ibu Mutiara SPD, di mana itu dapat membantu pengalaman saya, pengetahuan saya dalam menangani siswa yang bermasalah. Tetap semangat Ibu Mutiara, semangat!